Ya, saya izin menjawab kasus nomor 1. Jadi pada kasus ini disebutkan bahwa anak ini memiliki konjungtiva yang sangat pucat. Konjungtiva ini merupakan lekukan pada mata yang normalnya itu berwarna kemerahan. Pada keadaan tertentu seperti pada anemia, konjungtiva ini memiliki warna yang pucat, yang disebut konjungtiva anemis. Berdasarkan hasil interview dengan keluarga, ternyata anak tersebut menderita gangguan ginjal. Jadi dapat disimpulkan anak ini mengalami gagal ginjal kronik. Hal ini dikarenakan ginjal merupakan organ yang berfungsi dalam menghasilkan sebagian besar hormon eritropoietin pada penyakit gagal ginjal kronik. Terjadi penurunan produksi hormon eritropoietin, yaitu hormon yang digunakan untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Inilah yang menyebabkan kondisi anemia pada penyakit gagal ginjal kronik. Anemia ini ditandai dengan keluhan lemas, letih, lesu, dan pasien tampak pucat. Penanganan yang dapat diberikan ini adalah dengan transfusi darah atau dengan terapi eritropoietin. Pilihan terapi ini bergantung pada tingkat keparahan anemianya. Oke, gimana kelompok 2? Kelompok 2, apakah jawabannya sama? Kelompok 2, apakah jawabannya sama? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa dia? Kelompok 2 ada Iqbal, Dara, Haris, dan Nurul Huda. Ayo, Iqbal, Dara. Ya, kelompok 2. Katanya udah lupa jawabannya gitu ya. Ayo. Ayo, come on, kelompok 2. Iqbal. Jawaban dari kelompok kami sama, Mem. Itu karena penderita penyakit gagal ginjal kronik, Mem. Ya, kenapa? Samanya yang mananya? Samanya di bagian mana? Ayo. Kan tadi udah ketahuan ya kalau dia menderita gagal ginjal gitu kan. Nah, samanya yang mana kira-kira, guys? Kalau menurut dari sumber yang kami baca, anak itu mengalami ensefalopati, yaitu gangguan otak yang ditandai pada pasien gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik, Mem. Oke, berarti ini ada tambahan jawaban ya, ensefalopati ya. Ini kelompok berapa nih tadi? Dara kelompok 2 ya? Iya, Mem. Oke, noted ya. Berarti ensefalopati. Oke, apa sih yang dimaksud dengan ensefalopati? Ayo. Ensefalopati itu gangguan otak yang terjadi pada pasien gagal ginjal akut. Kondisi ini biasanya ditandai dengan angka laju filtrasi glomerulus menurun dan tetap di bawah 15 ml per menit, Mem. Oke, apakah kalau ensefalopati itu
berkaitan dengan ginjal? Ayo. Iya, Ma'am. Bisa gangguannya bisa disebabkan apa saja kalau ensefalopati? Gangguan ini disebabkan oleh penumpukan racun air kencing dalam darah, Ma'am. Iya, apa yang menumpuk apa? Bukan air kencingnya naik kan ya? Air kencingnya apa naik ke otak? Apa air kencingnya masuk ke darah? Apa? Apanya yang menyebabkan ensefalopati? Apanya ayo kira-kira? Apa ayo? Racunnya apa sih kalau di dalam urin? Yang dibawa urin racunnya itu apa sih? Apa? Yang harusnya dikeluarkan lewat urin. Urea. Apa, Iqbal? Urea. Urium. Yes, urium. Urea. Ya, urea yang harusnya tadi dikeluarkan lewat urin gitu kan ya. Disaring dari pembuluh darah, dari darah. Gitu ya. Nah, itu kalau manifestasinya memang sudah sangat berat. Gitu ya. Jadi pusing-pusingnya bisa karena ensefalopati. Ensefalopati itu kerusakan otak bisa karena berbagai macam gangguan, bisa karena berbagai macam etiologi penyakit. Tidak hanya gagal ginjal, tapi bisa juga karena infeksi bakteri, infeksi virus. Ya kan? Kan Anda pernah dengar apa ensefalitis gitu ya. Nah, itu karena virus kemudian menyerang daerah otak. Nah, itu bisa jadi. Ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini ya sebenarnya ini lebih ke arah apa? Namanya apa? Gangguannya apa? Coba, kelompok 2 tadi ke arah ensefalopati. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ada, kelompok 3. Ayo. Ada enggak kelompok 3? Kelompok 3, Indra, Agung, Agnia, dan Sophia. Silakan kelompok 3. Boleh, kelompok 3 silakan. Sebentar. Ayo sambil menunggu kelompok 3 sebentar ya. Oke, silakan kelompok 3. Jawaban dari kelompok 3 apa, Maren? Jawaban dari nomor 1 dari kelompok 3 mirip-mirip Bu sama kelompok 1 Bu. Mirip-miripnya gimana? Bu. Nah, jadi ginjal manusia itu bertugas untuk menghasilkan hormon
hormon penting yang disebut eritropoietin. Hormon ini berfungsi merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Jika fungsi ginjal terganggu, maka ginjal tidak dapat memproduksi cukup EPO dan sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah merah secara optimal, Bu. Berarti gangguannya apa namanya? Gangguannya apa? Ya, namanya gangguannya apa? Ada yang punya jawaban? Gangguannya apa sebenarnya ini? Ibu izin menambahkan, Bu. Oke, good. Silakan. Jadi kan jika tadi fungsi ginjal terganggu, maka ginjal tidak dapat memproduksi cukup eritropoietin dan sumsum tulang itu tidak dapat memproduksi sel darah merah secara optimal. Nah, semakin buruk fungsi ginjal, maka semakin sedikit jumlah eritropoietin yang akan diproduksi. Seiring berjalannya waktu, akan terjadi penurunan sel darah merah dan terjadilah anemia, Bu. Oke. Nah, biasanya penyebab utama anemia pada pasien dengan penyakit ginjal kronik adalah kurangnya produksi eritropoietin. Oke. Tuh. Nah, penurunan jumlah sel darah merah yang bisa menyebabkan anemia ini ditunjukkan dengan tanda gejala konjungtiva yang pucat dan sering pusing, Bu. Oke. Gitu. Oke. Oke, ini kelompok berapa, Indra? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok 4? Jadi jawabannya tetap ke arah ini ya, pembentukan sel darah merah ya. Kelompok 4? Kalau dari kelompok 4, hipoglikemia, Mem. Oke, gimana coba? Jadi hipoglikemianya ini diakibatkan dari penyakit ginjal yang dideritanya. Untuk gejala neurogeniknya ini terjadinya perubahan persepsi psikologis karena keadaan hipoglikemia merangsang sistem simpatoadrenal atau aktivasi sistem saraf otonom. Jadi suplai glukosa di dalam darah menuju otaknya ini kurang dan menyebabkan kehilangan kesadaran pada pasien, Mem. Berarti karena hipoglikemia. Iya. Hipoglikeminya disebabkan karena apa? Hipoglikemi itu kan berarti kadar glukosa ya. MIA itu kan di darah ya. Berarti kadar glukosa di dalam darahnya rendah. Disebabkannya karena apa? Disebabkannya karena apa coba? Come on. Berarti kan ini beda fokus ya. Kalau tadi yang kelompok 1, kelompok 3 ke arahnya tadi tetap ke arahnya pembentukan sel darah merah. Kalau kelompok 2 tadi ke ensefalitis, kelompok 4 ke hipoglikemi gitu ya. Gitu ya, kelompok 4 ya. Afifah tadi ya? Siapa tadi? Iya, Mem. Hipoglikeminya kenapa? Nah, ayo jawaban kelompok lain boleh, kelompok 4 yang lain boleh bantu anggota kelompoknya. Hipoglikeminya kira-kira disebabkan oleh apa? Kelompok 4. No comment. Kelompok 5, coba. Kelompok 5 siapa? Come on. Izin menjawab, Mem. Ya. Mungkin
hipoglikemi itu dia bisa juga disebabkan oleh anoreksia, misalnya kurang asupan, atau dari memang ginjalnya bermasalah, jadi kadar gula darahnya itu berkurang. Apakah ada fungsi pengaturan gula darah oleh ginjal? Apakah ada fungsi pengaturan gula darah oleh ginjal? Kalau karbohidrat, kemudian zat-zat yang penting ya, oleh ginjal itu kan difiltrasi ya. Yang dia butuhkan lagi oleh si darah, masih ingat kan ya waktu ginjal ya, yang dibutuhkan lagi oleh darah sama ginjal dikembalikan lagi ke pembuluh darah, gitu kan ya? Masih ingat kan? Nah, ya kan ada pembuluh-pembuluh apa namanya, renalis ya di ginjal ya. Nah, itu dia fungsinya semua dia serap lagi tuh yang dia butuhkan. Itu. Oke. Jadi kalau hipoglikeminya itu apakah merupakan efek langsung kalau ginjalnya ini rusak? Gimana menurut Anda? Berarti kan bukan karena rusak ginjalnya ya? Ayo. Ada lagi yang mau kasih masukan? Tadi kelompok 5 ya? Dia kelompok berapa? Ya, kelompok 5, Bang. Oke, kelompok 6. Gimana? Kelompok 6. Kelompok 6. Apakah suara saya terdengar, Mas? Yes, ya. Terdengar. Siapa nih? Jadi jawaban dari kelompok kami. Jadi jawaban dari kelompok kami ini hampir sama dengan jawaban dari kelompok 3 tadi. Jadi di sini kami sesuai referensi yang kami dapatkan, di sini kami menuliskan bahwa ginjal memiliki fungsi untuk mensekresikan hormon eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang belakang. Nah, pada soal sudah dijelaskan bahwa bila anak tersebut mengalami gangguan ginjal, maka produksi dari eritropoietin akan menurun, sehingga menurunkan jumlah sel darah merah yang mengakibatkan anemia. Salah satu gejala anemia adalah konjungtiva yang pucat pada wajah, kemudian pusing sehingga mudah pingsan saat beraktivitas. Seperti itu, Mem, jawaban dari kami. Oke, itu kelompok 6 ya. Ya, Mem. Oke, boleh ditutup dulu. Jadi kondisinya ini sebenarnya dia mengalami gagal ginjal kronik yang akhirnya menimbulkan kondisi lain, gangguan lain yang namanya apa? Boleh di close dulu share screen-nya. Namanya apa ini? Namanya apa ini kira-kira? Ya, ini yang terjadi ya. Pada saat oksigen itu rendah, ya, ini si ginjal ini mensensing, ya, dengan meningkatkan tadi produksi eritropoietin. Kerjanya apa sih eritropoietin? Kerjanya apa eritropoietin? Ayo, kerjanya apa? Bentukan sel darah merah, Mem. Iya, menstimulasi dulu nih, menstimulasi sumsum tulang nih, bone marrow. Masih ingat waktu itu ada yang red marrow, ada yang yellow marrow kan ya yang saya cerita. Kalau yang pada anak-anak itu banyak sekali sumsumnya itu sumsum tulang merah. Yang disinilah tempat pembentukan sel darah merah, eritropoiesis. Tapi seiring dengan peningkatan usia, maka bone marrow itu yang merah itu hanya tersisa di bagian-bagian tertentu seperti di sternum, paha, ya tidak semua. Jadi sumsum tulang merah itu pada anak itu lebih banyak dibandingkan pada orang dewasa. Kalau pada orang dewasa tergantikan dengan yang tadi yellow, lipid, gitu, ya. Nah ini distimulasi sumsum tulang, ya di sini ada eritropoietin reseptor nih yang Y.
Nah, ini ada erythroid progenitor cell. Nah, di sini menstimulasilah nih sel ini untuk meningkatkan produksi eritrosit yang akan berstimulasi kan ya, bersirkulasi di darah. Nah, ini bertanggung jawab terhadap yang namanya hematokrit. Hematokrit itu apa? Hematokrit itu apa? Jumlah komponen sel darah dibandingkan plasma. Itu namanya hematokrit. Nah, kalau pada kasus yang tadi ya, saya tutup. Ya. Kalau pada kasus yang tadi itu gagal ginjal kronis yang akhirnya menyebabkan gangguan lain yang namanya apa? Namanya apa? Ada yang tahu nama gangguannya? Ada yang tahu namanya gangguannya apa? Ayo. Gangguannya namanya. Itu yang terjadi dia mengalami apa sih kalau konjungtivanya pucat? Mengalami apa? Anemia, Mem. Anemia. Anemia itu banyak jenisnya. Masih ingat ada anemia apa? Kalau Anda sudah dewasa, lagi pubertas, ya, kemudian banyak aktivitas, biasanya remaja mengalami anemia juga loh, tapi bukan karena gangguan ginjal, tapi karena kekurangan Zat besi, Mem. zat besi. Itu namanya anemia besi, anemia zat besi. Terus ada anemia apa lagi? Yang sickle cell, yang bulan sabit. Iya, sickle cell anemia. Karena apa itu? Itu karena apa kalau yang sickle cell? Bentuk sel darah merahnya ya. Morfologi sel darah merahnya. Genetik ya, Mam? Iya, genetik. Kan sel darah merah itu harusnya bikonkav kan? Supaya memperluas area gitu kan ya. Supaya oksigennya bisa bound gitu kan ya ke hemoglobinnya. Nah, kalau di sickle cell ini bentuknya itu tidak bikonkav, jadi seperti bulan sabit. Nah, itu mengganggu tadi pengikatan oksigen oleh sel darah merah. Itu ada dua berarti ya, anemia besi dan anemia tadi bulan sabit. Ada anemia apa lagi? Ada anemia apa lagi? Kalau ibu hamil, itu dia sharing sirkulasi dengan janin. Ya kan? Ya kan? Sirkulasi ibu di-sharing ke sirkulasi janin, sehingga itu namanya anemia gestasional, anemia dalam kehamilan. Jadi kalau ibu hamil, itu dikasih vitaminnya itu zat besi. Kenapa? Ya itu tadi, karena beresiko mengalami anemia. Gitu. Ada lagi anemia? Apa tadi yang terkait dengan ginjal tadi? Anemia apa namanya? Anemia belum ada yang keluar nih keywordnya nih. Ini keyword justru. Anemia apa? Anemia ferritin. Perniciosa. Kalau ferritin tuh Fe dari ferro, ferritin. Jadi transfusi besi, ferin. Ya, ini namanya sebenarnya adalah anemia perniciosa karena gangguan pada ginjal, kerusakan pada ginjal. Nah, eritropoietinnya tidak bisa dihasilkan dengan optimal kan. Harusnya kan tadi eritropoietinnya kan menstimulasi sumsum tulang gitu kan ya. Ya kan? Untuk bisa memproduksi sel darah merah. Nah, sekarang kenapa jadi pucat ya konjungtivanya ya? Produksi sel darah merahnya kan menurun ya. Jadinya gimana? Yang bawa oksigen siapa? Darah. Yang membawa oksigen? Iya, darah yang mana? Ayo.
Yang mana? Yang bawa darah yang mana? Yang bawa oksigen? Sel darah merah. Iya, sel darah merah. Sehingga itu oksigen biar terdapat banyak ya, biar Anda dikasih oksigen di sungkup. Nggak bisa ditangkap karena di sel darahnya, sel darah merahnya cuma sedikit. Gitu. Ya, sehingga yang bersirkulasi itu pun oksigenasinya sangat rendah. Kan? Nah, hemoglobin, hem dan globin. Ada Fe yang mengikat oksigen yang memberikan warna merah. Nah, pada saat tadi konstituennya sedikit, ya, makanya warna merahnya semakin pudar kan ya. Di sini di konjungtiva ini juga ada pembuluh darah kan. Nah, sehingga ini terlihat sekali pembuluh darahnya itu rendah oksigennya tadi karena tidak ada oksigen yang diikat. Jadi tidak memberikan warna merah tadi karena tidak ada bonding antara oksigen dengan inti besi di hemoglobin sel darah merah. Gitu. Oke, kalau oksigenasinya kurang, terus otaknya kerjanya apa? Respirasinya apa kalau otak? Otak respirasinya cuma bisa aerob. Ya kan? Beda sama otot. Otot bisa aerob, bisa anaerob. Sehingga pada saat tidak ada oksigen, gimana? Gimana? Kurang oksigenasi di otak gimana? Proses kerja otak semua terganggu kan ya? Tidak bisa bekerja, dia nggak ada metabolismenya. Ya itu sebabnya terus dia lemah, pusing, gitu. Sampai yang tadi sering pingsan. Karena tadi oksigenasinya berkurang. Itu ya. Itu untuk kasus nomor 1 ya. Sebenarnya jawabannya banyak yang sudah tepat. Ya hanya tadi ada beberapa keyword yang nggak keluar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan case base yang kedua. Oke, sekarang saya minta kelompok 2 untuk share. Bapak B bekerja sebagai buruh bangunan. Suatu hari menginjak paku yang berkarat dan menyebabkan ototnya mengalami kontraksi yang tidak berhenti. Ya, menurut Anda apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Ya, kenapa terjadi kontraksi terus-menerus? Jadi kontraksinya nggak ada relaksasi di ototnya. Oke, ya silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Mana? Boleh share screen? Silakan. Untuk kelompok 2 mau dibantu share screen atau sendiri? Oh ini nggak bisa share screen, mungkin dibantu aja ya sama
Untuk nomor 2, menurut saya itu Bapak tersebut terkena tetanus, Mem. Karena tetanus ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan kontraksi otot yang terus-menerus. Tetanus juga disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Clostridium tetani ini akan menghasilkan toksin tetanus yang mengakibatkan kekakuan otot dan spasme pada bakteri dewasa yang dihasilkan 2 eksotoksin yaitu tetanolisin dan tetanospasmin. Tetanospasmin ini merupakan toksin neuro dan menyebabkan timbulnya gejala pada pasien. Nah, infeksi oleh bakteri ini masuk lewat luka yang terkontaminasi, di mana luka tersebut menjadi hipoaerob sampai anaerob, disertai terdapatnya jaringan nekrotis, di mana spora akan berubah menjadi vegetatif dan berkembang. Tetanus ini memiliki gejala khas seperti otot leher atau otot perut yang terasa kaku, sulit menelan, tegang pada otot, rahang, dan sulit bernapas. Tetanus juga dapat terjadi pada bayi berusia kurang dari 28 hari. Gejalanya akan muncul biasanya pada hari ke-4-14 setelah lahir, rata-rata 7 hari setelah kelahiran. Penyebabnya adalah pemotongan tali pusar bayi saat lahir menggunakan alat yang tidak steril. Tetanus juga dapat dicegah dengan melakukan vaksin TT atau tetanus toksoid. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3. Sama, Mem, jawabannya. Bagaimana jawab samanya? Bapak B tersebut mengalami tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, dan kotoran hewan. Nah, bakteri Clostridium tetani ini menghasilkan 2 jenis eksotoksin yaitu tetanolisin dan tetanospasmin. Dan juga bakteri Clostridium Clostridium tetani ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terbuka, Mem. Jadi bakterinya itu masuk dalam bentuk spora. Nah, sporanya itu akan berkembang pada keadaan yang anaerobik atau oksigen yang rendah. Nah, dari spora itu akan menghasilkan toksin yang berupa tetanospasmin. Tetanospasmin. Iya. Jadi namanya kan spasm ya. Spasm. Terus toksinnya itu akan menyebar melalui pembuluh darah dan saluran limfatik. Oke. Kelompok berapa ini tadi? 3. Kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4 juga sama, Mem, kayak kelompok 2 dan 3. Gimana? Jawabannya penyebab Bapak B mengalami kontraksi otot yang tidak berhenti ini disebabkan karena Bapak tersebut mengalami penyakit tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini menghasilkan neurotoksin yang dapat menyerang sel syaraf sehingga menyebabkan kontraksi otot yang tidak henti. Neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani ini melalui kulit yang terbuka akibat luka tusuk oleh paku. Nah, neurotoksin ini memblok pelepasan neurotransmitter sehingga neuron tidak dapat melepaskan neurotransmitter dan terjadi kontraksi otot yang tidak henti. Oke, good. Ada keyword yang keluar. Apa tadi? Neurotoksin. Neurotoksin yang menghambat pelepasan neurotransmitter. Oke, neurotransmitter itu keyword yang penting. Oke, terus lalu
Lalu akibatnya kalau neurotransmitternya itu dihambat, diinhibisi, Akibatnya terjadi kontraksi otot yang tidak henti. Jadi nanti saya jelasin ya. Jadi kontraksi ototnya nggak berhenti-berhenti. Ini nanti terkait dengan mekanisme kontraksi otot ya. Kontraksi otot pada saat kita belajar. Udah belum? Udah kan ya? Udah kan sistem muskulo ya? Belum. Emang belum muskulo? Muskulo waktu itu harusnya sama Prof. Jungsan, cuman diganti sama sistem imun. Oh, sistem imun duluan ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil berpikir, gimana kok bisa sih mekanisme kontraksinya itu dihambat oleh si Clostridium? Ya, nanti waktu masuk sistem muskulo, berarti Prof. Jungsan yang belum sistem muskulo ya? Sistem imunnya justru sudah ya? Ya sudah, yang sistem imun. Sebentar, saya lihat. Ya. Oke. Ya, jadi keluar itu yang paling penting, neurotransmitter. Menghambatnya bukan karena terjadi kontraksi terus-menerus, tapi menghambat relaksasi. Nah, di situ keywordnya. Ya. Prof. Jungsan. Oh, harusnya November 30 tuh sistem imun ya? Iya. Oke, berarti ditukar. Nggak apa-apa. Oke, kelompok berapa tadi? Good. Kelompok 4. Ya? Iya, Mem. Nah, kelompok 5 gimana? Kelompok 5 gimana? Ayo, kelompok 5. Kelompok 5 juga kurang lebih sama. Jadi toksin dari tetanus itu dia menghambat neurotransmitter. Oke. Jadi toksinnya ini dia menyebar melalui saraf motorik, jadinya menghambat apa ya? Jadi interneuron itu dia menghambat motor neuron alfa kan. Jadi neuron tersebut akan terkena dari pengaruh dari toksin tersebut. Jadinya terjadi kegagalan dalam menghambat refleks motorik sehingga muncul aktivitas berupa saraf motoriknya tak terkendali. Ya, seperti itu, motorik yang tidak terkendali. Kelompok 6 terakhir deh sebelum saya bahas. Kelompok 6. Ya, untuk kelompok 6 sendiri juga kurang lebih sama kelompok yang lain. Jadi dugaannya itu terkena tetanus ya. Nah, tetanus kan tadi udah disebutin juga disebabkan bakteri Clostridium tetani. Nah, biasanya itu bakteri ini ditemukannya di tempat kotor ya. Salah satunya itu adalah si paku berkarat itu. Nah, si bakteri ini sebenarnya dorman pada lingkungan yang anaerob dan atau sedikit oksigen seperti paku yang berkarat. Nah, pas terkena darah manusia yang kayak oksigen itu akan mengaktifkan si bakteri Clostridium tetani ini. Nah, kalau misalkan bakteri ini aktif, nanti dia akan melepaskan racun tetanospasmin sama tetanolisin ini. Seperti itu. Oke ya. Sebenarnya tetanus itu ada 4 macamnya ya. Ada yang namanya tetanus general atau generalized tetani. Generalized tetani ini kalau tadi toksinnya itu bermanifestasi ke seluruh skelet, otot skelet dan otot-otot internal itu yang paling bahaya gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang lokal. Jadi misalnya kita kenanya hanya di area tertentu oleh si Clostridium ini, maka yang spasme hanya ada di area yang terkena luka, gitu ya. Nah, ada lagi yang sefalik. Yang sefalik kena lukanya di kaki, tapi dia spasmenya di otot-otot wajah. Ya, rahangnya lockjaw namanya. Pernah baca lockjaw? Rahangnya nggak bisa nutup. Karena itu kerjaannya Clostridium tetani juga. Dan yang terakhir tadi yang diceritakan temennya, waktu bayi itu namanya neonatal tetani. Ya, kalau yang neonatal tetani ini banyak penyebabnya karena tadi ya alat-alat bedah yang tidak steril, ya, jadi sangat berbahaya. Ya, Anda
sudah kenal namanya DPT gitu ya. Waktu kecil kan ya. DPT, difteri, pertusis, tetanus. Itu vaksin yang sangat penting waktu kecil ya. DPT dulu kan pilihnya mana? Yang panas atau yang nggak panas gitu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Nanti belajar jadi ibu ya. Kalau mau yang nggak panas harganya 400.000. Kalau mau yang panas harganya 40.000. Itu tuh kalau di rumah sakit. Gitu ya. Nah, ini ada vaksinasinya. Tapi tadi terkait dengan tetani, coba boleh saya share screen, ini ditutup dulu. Oke. Saya share screen dulu ya. Sudah kebuka? Sudah, kebuka. Nah, ini pada saat kontraksi otot ya, pada saat kondisi normal, maka ini setelah ada stimulasi ya, neurotransmitter itu akan melepaskan asetilkolin yang paling utama. Nih AAA ini nih, si AAA. Gitu ya. Nah, itu menginduksi terjadinya kontraksi otot. Itu. Nah, ada yang namanya glisin. Nih, G ini. Si glisin ini ya yang nanti akan melepaskan sinyalnya kayak asetilkolin ini jangan terus-menerus masuk ke miofibril di otot. Ini di otot. Ya, kalau ini terus-menerus masuk ke otot, ya si asetilkolin impulsnya masuk terus, maka akan terjadi kontraksi terus-menerus. Nah, glisin ini akan menstop si asetilkolin sehingga menyebabkan otot bisa relaksasi. Itu ya cerita nih neurotransmitter. Tapi pada keadaan tetanus nih si A ini ya, G-nya ini dihambat oleh si otot toksin dari tetanus. Ya, jadi tadi glisinnya itu tidak dikeluarkan oleh tetanus sehingga asetilkolin ini terus-menerus menstimulasi otot. Tadi asetilkolin itu sangat berperan penting untuk kontraksi otot. Nanti kita akan cerita di sistem muskuloskeletal. Sehingga akibatnya apa? Ya, ini tidak bisa relaksasi. Terus-menerus mengalami kontraksi. Gitu. Ya, ini keywordnya sebenarnya. Ya, jadi penghambatan pelepasan glisin atau G. Ya, sehingga relaksasi otot itu terhambat. Oke. Ya, itu tadi kasketnya seperti itu. Kalau cerita toksinnya dan segala macam tadi sudah tepat, ya. Tapi bagaimana si toksin tadi menyerang sel otot, ya, sehingga dia tidak bisa relaksasi, itu dia. Oke. Oke, lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu tadi tentang cek dulu. Boleh sambil disiapkan kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3, silakan. Kasus yang ketiga, silakan kelompok 3 deh. Ya, silakan kelompok 3. Jadi kalau nanti dikasih kasus, kalian buat kasketnya, kasket patoflow-nya. Kayak tadi kan, oh eritropoietin, ya kan, proses eritropoiesis gitu ya. Kalian kasih gambar eritropoiesis. Eritropoiesis itu startnya dari mana? Dari oksigen yang turun, kemudian eritropoietin di ginjal gitu kan ya. Kemudian terjadi kerusakan di ginjal, berarti tadi eritropoietinnya itu tidak bekerja optimal, tidak bisa menstimulasi sumsum tulang gitu.
Ya, sama seperti yang tadi, yang nomor 2 juga. Ya, silakan Anda cantumkan kasketnya sehingga bisa lebih jelas. Tuh, ya. Oke, lanjut. Silakan kelompok 3. Baik, Mem, izin menjawab untuk Ya. pertanyaan nomor 3. Jadi, duganya itu yaitu penyakit Bell's palsy. Bell's palsy itu merupakan kelemahan atau kelumpuhan saraf facialis perifer yang bersifat akut, sehingga menyebabkan salah satu sisi wajah tampak melorot atau tidak simetris. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba, namun biasanya tidak bersifat permanen. Dan sampai saat ini belum diketahui penyebab Bell's palsy secara pasti, namun kondisi ini diduga terjadi karena saraf yang mengendalikan otot wajah tertekan atau terganggu. Selain itu, kelumpuhan juga disebabkan oleh peradangan dari infeksi virus. Diperkirakan salah satu virus yang menyebabkan Bell's palsy adalah virus herpes. Itu, Mem. Oke. Oke, good. Ya, ada lagi? Kelompok 1? Kelompok 1? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Kelompok 2, silakan. Ayo, kelompok 2. Kalau seperti ini stroke bukan sih? Menurut saya bukan, Mem. Yes, bukan ya. Jadi bukan, kalau stroke itu apa? Stroke itu bukan ya penyumbatan pembuluh darah di otak. Ya, gangguan sirkulasi ya, bisa karena penyumbatan, bisa karena kurangnya tadi oksigenasi ke otak ya. Tapi kalau Bell's palsy ini, kalau Bell's palsy kenapa? Virusnya, virus kan ya? Sebagian besar karena infeksi herpes apa? Herpes apa? Herpes apa, ayo? SV1 ya, Mem? Herpes simplex 1. Ya, SV1. Bisa juga karena virus lain loh, selain herpes. Bisa karena adenovirus, bisa karena sitomegalovirus, Epstein-Barr virus. Ya, itu bisa. Oke, coba kelompok 3 tadi ya. Kelompok 4 tadi sama? Sama, Mem. Kelompok 5? Sama, Mem, kurang lebih. Kelompok 6? Kelompok 6? Kelompok 6? Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6 nggak ada ini. Oh, Itu Vira di error. katanya sama, Mem. Error. Kelompok 1. Sama, Mem. Sama semua sih. Sama semua. Sama semua. Terus yang diserang apa sih oleh si virus ini? Saraf kranial nomor 7 bukan, Mem? Saraf kranial tuh di mana? Saraf kranial tuh di mana? Ayo.
Ayo. Ayo. Keywordnya belum keluar sedikit tadi ya. Nervusnya nervus apa? Saraf kranial ke-7. Ya, itu saraf yang mensarafi apa? Facial, mem. Itu namanya saraf apa? Facial. Facial itu dong. Kalau mau ngurangin komedo ya. Apa dong? Fasialis untuk Fasialis. Fasialis. Ya. Fasialis di area wajah ya. Di area wajah ya, tapi bukan facial ya. Oke, nah penyebabnya tadi Bell's palsy ya, betul. Ya, ini penyakitnya namanya Bell's palsy. Jadi kelumpuhan di salah satu otot wajah. Jadi tidak simetris karena sebelah lumpuh, gitu ya. Makanya sedikit melorot, gitu ya. Nah ini juga sebenarnya waktu ekspresi wajah ini juga jadi terganggu, gitu ya. Bukan hanya waktu diem, tapi waktu ekspresi bisa nggak senyum? Bisa nggak? Bisa nggak senyum? Tahu saya jadi kaku mukanya, susah digerakin. Iya, susah sekali digerakkan, gitu ya. Bisa senyum tapi sangat sulit, ya, sehingga tadi mengganggu ekspresi wajah. Ya, sebenarnya ini apa namanya, kelemahannya ini sifatnya sementara ya, bisa diobati, tapi ya tadi sangat mengganggu gitu ya. Yang terkena tadi saraf fasialis ya, walaupun tadi saraf tepi kranial ya, kranial tapi di saraf fasialis tadi ya. Komponen mayor dan minor itu kan ada juga ya di saraf fasialis ya. Jadi ini membawa komponen motorik ke area wajah itu. Ya, jadi ada juga ke arah pengecapan lidah gitu ya, sehingga tidak hanya ekspresi, tapi juga tadi nervus untuk lidah, makannya jadi sulit, mengecapnya jadi sulit gitu. Ya, itu yang disebabkan oleh Bell's palsy. Oke, nah nervus fasial itu ada banyak kan tadi ya, masuknya kenanya nervus fasialis. Ada frontal, oksipital, ada orbital, ya area semua yang di wajah. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan untuk Bell's palsy? Jadi beda dengan apa tadi? Beda dengan stroke, mem. Beda dengan stroke. Jadi virusnya tadi menyerang apa? Virusnya menyerang apa? Coba tadi. Apa tadi? Menyerang apa? Saraf fasialis. Ya, saraf fasialis. Oke, nanti ada juga karena berbagai macam virus tadi yang saya sebutkan ya, tidak hanya simplex, herpes simplex 1, HSV 1. Ya, tapi juga bisa penyebab lain ya, adeno tadi ya. Influenza juga bisa loh kadang-kadang. Rickettsia juga bisa. Gitu ya. Jadi hati-hati memang dengan berbagai virus-virus tadi. Oke, selanjutnya di kasus keempat. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4 bisa share? Oke.
Ya, silakan. Nomor 4. Yuk, silakan kelompok 4. Ya, gimana? Kasus 4. Mana kelompok 4? Ini yang share siapa? Oh, dia. Iya. Oke, kelompok 4-nya mana ini? Kelompok 4 ada Pelangi, Afifa, Ditya, Elizabeth, Ayo, dan mangga. Alif. Silakan. Kalau nomor 4, hormon yang berperan itu hormon tiroid. Jadi si karyawan ini terkena hipotiroid, yaitu kondisi kurangnya hormon tiroid di dalam tubuh. Dalam kasus ini, hipotiroid disebabkan oleh kelelahan akibat kurangnya istirahat dan kurang tidur. Ini juga menyebabkan brain fog atau kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk berkonsentrasi dan tidak bisa fokus ketika memikirkan atau melakukan suatu hal. Hal yang harus dilakukan pabrik terhadap shift karyawannya adalah dilakukan pembagian 3 shift atau pengaturan kembali shift pagi agar para karyawan baru tidak selalu mendapat shift malam. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 5 jawabannya apa? Jadi karena hormon tiroid ini. Hormon tiroid apa aja sih? Hormon tiroid ada apa aja sih? Hormon di kelenjar tiroid gitu kan ya? Gitu maksudnya ya? Ada T3, T4 sama kalsitonin. T3 itu apa? Triiodotironin. Triiodotironin. T4 Tiroksin. Tiroksin. Terus kalsitonin. Tonin. Nah, fungsinya untuk apa kalau hormon tiroid ini? Untuk apa? Yang pertama dulu hormon tiroksin atau tetraiodotiranin kalau tiroksin ya. Mau T3 dulu apa T4 dulu? Yang pertama sebenarnya dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu T4 dulu ya, yang utama ya. Apa kerjanya apa? Kalau kalsitonin jelas kan ya? Kalsitonin apa? Kalsitonin untuk apa? Fungsi kalsitonin untuk mengatur ini pelepasan kalsium dari tulang. Iya, kalsium dari tulang, jelas namanya kalsitonin. Tapi kalau T3 dan 4, T3 dan T4 aktivitas hormon metabolisme. Seperti apa? Biasanya di sel hati, di ginjal. Mengatur metabolisme tubuh ya, mengatur metabolisme. Oke, terus apa lagi? Terus apa lagi?
Metabolisme itu terkait juga nanti kerja sistem pencernaan, gitu kan ya. Terus juga pertumbuhan, kan metabolisme terkait pertumbuhan ya, pertumbuhan tulang, pertumbuhan otak, jadi pertumbuhan dan perkembangan, ya kan? Jadi kalau anak-anak yang kurang apa? Ini kan triiodotironin, berarti konstituennya dari apa? I, kan? I itu apa? Iodin, kan ya? Iodin, yodium. Itu kan ya? Sehingga kalau di pemerintah Indonesia itu sudah lama digalakkan konsumsilah garam-garam beriodium, gitu kan ya? Gitu enggak? Suruh makannya garam yang beriodium, biar apa? Biar apa garam beriodium? Biar apa garam beriodium? Tadi T3 T4 itu penyusunnya iodium, iodin. Tadi fungsinya ya metabolisme terkait pertumbuhan dan perkembangan nantinya. Sehingga kalau anak-anak kekurangan iodium akan mengalami resiko gangguan pertumbuhan perkembangan. Gitu. Ya, jadi banyak sekali fungsinya tadi hormon tiroid. Oke. Oke. Yang lain kelompok 5 jawabannya sama? Apakah karena gangguan hormon tiroid? Kalau kelompok 5 karena gangguan hormon melatonin. Oke, gimana ceritanya? Jadi kan hormon yang yang mengatur ritme sirkadian dalam tubuh itu kan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini menyebabkan rasa kantuk dan hormon kortisol juga atau hormon stres pada pagi menjelang siang hari yang bertugas untuk membuat pikiran lebih waspada. Nah, perubahan pola tidur akan menyebabkan pengaturan hormon-hormon tersebut terganggu sehingga menyebabkan karyawan N tidak enak badan. Oke, menyebabkan karyawan N tidak enak badan. Oke, ini kelompok 5 ya. Jadi karena melatonin kalau yang kelompok 5. Oke, melatonin itu adanya di mana ya? Yang produksi siapa ya? Beda ya sama tiroid ya. Kelenjarnya yang memproduksi kelenjar pineal, Mem. Pineal. Jadi termasuk dari hormon sentral atau hormon pusat. Ya, adanya di kelenjar pineal. Itu kelenjarnya kecil. Tapi melatonin itu fungsinya sebenarnya apa? Melatonin sebenarnya fungsinya untuk apa? Buat regulasi tubuh, biasanya mengawasi kerja organ, terus biasanya aktivitasnya tuh saat kita istirahat. Ya, aktivitasnya saat istirahat. Pada saat kapan? Kalau istirahatnya pagi-pagi, nih habis kuliah ini terus istirahat. Saat malam hari. Aktif nggak? Iya, saat malam hari. Saat malam hari. Melatonin itu hormon yang sensitif terhadap cahaya. Ya, jadi diproduksi saat malam hari. Saya udah pernah cerita kan? Ya kan? Kalau misalnya Anda tidur pakai lampu nggak? Enggak kan? Ada yang masih pakai lampunya terang-terang gitu karena takut sama uka-uka. Jangan ya, karena mengganggu kerja si hormon melatonin tadi. Melatonin kan itu the father of hormone yang waktu itu saya cerita. Yang mengatur orkestra hormon di dalam tubuh. Jadi semua regulasi hormonal itu kapan disekresi gitu ya. Produk-produk dari kelenjar itu yang ngatur melatonin. Jadi kalau melatoninnya berantakan, apa yang terjadi? Semua regulasi hormon yang lain berantakan kan ya? Hormon kan banyak sekali. Gitu. Ya, nanti saya akan bahas setelah kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 6. Gimana jawabannya? Kalau dari kelompok 6 hampir sama kayak kelompok 5. Kalau pekerja ini, karyawan N ini mengalami gangguan ritme sirkadian karena tadi yang saat malam digunakan untuk kerja, terus paginya dia akhirnya mengalami kelelahan. Seharusnya saat malam hari kan
ada hormon melatonin, tetapi akhirnya melatoninnya tidak bisa diproduksi karena masih beraktivitas, sehingga paginya ya tubuh itu menjadi lemas. Iya, oke. Kelompok 1 jadi sama ya sama kelompok 5 ya, melatonin. Jadi yang jawab tiroid baru kelompok 4. Kelompok 1? Kalau dari kelompok 1 itu gangguannya terjadi peningkatan ekskresi katekolamin, Min. Oke, Sama, yang ini katekolamin. Oke. sama, jadi mempengaruhi hormon melatonin juga terganggu jadinya. Oke, Gitu, jadi nggak fokus. katekolamin yang mempengaruhi melatonin gitu ya. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2? Ayo, kelompok 2? Oh iya, Ah, lupa kalau saya kelompok 2. iya, saya baru gini, kayaknya lupa nih kelompok 2 siapa. Saya baru mau ngomong, kayaknya lupa kode nih saya kelompok berapa gitu. Oke, ayo Iqbal. Ya. Ya, jadi kalau dari kelompok 2 itu lebih fokus ke hormon kortisolnya. Jadi kan hormon kortisol itu berperan dalam regulasi gula dan lemak untuk menyediakan energi. Nah, si hormon kortisol ini juga bergantung pada ritme sirkadian yang pola tidur tadi. Nah, jadi kan ritme sirkadian normal itu kita bangun di siang hari terus tidur di malam hari. Nah, jadi ketika malam hari di waktu kita tidur itu si hormon kortisol bakal menurun. Tapi kan si karyawan ini tetap kerja ya, jadi si hormon kortisol ini tetap bekerja, tetap meningkat buat menyediakan energi. Nah, hormon lain yang punya peran aktivitas selama 24 jam itu ada hormon lain yaitu leptin, hormon rasa kenyang, dan grelin, hormon rasa lapar. Jadi hormon leptin ini menurun pada pagi hari ketika waktunya kita makan gitu. Dan meningkat pada malam hari waktunya kita tidur. Jadi kalau kita begadang di malam hari kan si leptin ini meningkat ya, jadi kita tetap merasa kenyang gitu, dan si grelin menurun, jadi kita nggak merasa lapar. Nah, kasus si karyawan ini lebih ke gimana ya, lupa makan gitu, jadi karena di malamnya dia ya di malamnya dia nggak dapat energi dan di paginya dia kan lanjut kerja ya Bu ya. Nah, si hormon kortisol ini tetap meningkat buat menyediakan energi. Nah, tapi karena asupan energinya nggak ada, dan ya karyawannya jadi kelelahan, kurang fokus, dan lain-lain gitu. Oke, jadi kelompok 1 lebih ke arah penyediaan energi ya, kortisol ya. Gitu ya? Ya. Itu kan, penyediaan energi melalui mekanisme tadi, lapar dan kenyang ya, leptin dan grelin tadi ya, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Barusan kelompok 2, Men. Salah, kelompok 2 tadi ya. Yang lupa kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ya, Men. Kalau kelompok 3 tadi sama kayak kelompok 5, jadi gangguan pada ritme sirkadian tadi. Kan kalau malam hari tidur jadi begadang, jadi seharusnya yang tadinya fungsi tubuhnya kalau malam itu diperbaiki, tapi karena begadang jadi apa? Jadi sebentar, Men. Ya. Itu tolong ayamnya itu dulu ya. Dikandangin dulu, Neng. Jadi pas begadang masih lakukan aktivitas, jadi tubuhnya nggak istirahat kan, Mem. Terus sama tadi kayak kelompok 5 juga hormonnya hormon melatonin. Kan kalau malam-malam hormon melatonin diproduksi, cuman karena begadang jadi produksi
hormon melatoninnya rendah. Jadi buat aktivitas di siang harinya kan kalau aktivitasnya banyak di pagi hari. Jadi hormon melatoninnya kurang buat itu. Jadi lelah, nggak fokus gitu. Oke. Ya, itu dari kelompok 3 ya. Oke, sebenarnya kesalahannya ini terjadinya di mana sih pusatnya? Tadi terkait kata kuncinya adalah ritme sirkadian. Ya, itu kata kuncinya. Ritme sirkadian itu atau namanya body clock ya. Jam tubuh. Pada saat kapan Anda akan pada saat kapan Anda akan merasa perlu istirahat. Ya, kalau ritme sirkadian Anda sekarang kan Anda pagi kan ya. Anda pagi kan Anda aktivitas gitu kan ya. Kemudian malam jam 10, jam 11 itu Anda sudah mulai istirahat. Ritmenya kan seperti itu ya. Gitu kan? Pada saat Anda merubah ritme ya, Anda jadi apa? Kalau malam-malam aktivitas nokturnal ya. Ya kan? Udah kayak burung hantu ya, nokturnal. Anda malam-malam aktivitas, maka ritmenya itu akan berubah. Nah, untuk bisa menyesuaikan tadi perubahan body clock, tubuh kan perlu mekanisme adaptasi. Sehingga 2 hari ini sebenarnya mekanisme adaptasinya cukup. Ya, untuk tadi merubah body clock tadi. Tapi kalau misalnya 2 hari kemudian dirubah lagi, ya 2 hari kan dia sudah dikasih shift malam. Hari ketiga dia shift pagi. Ini berarti ada dikasih waktu atau tidak untuk body clock-nya? Tidak. Langsung tiba-tiba dia harus merubah body clock-nya. Yang tadinya nokturnal, kerjanya malam, tiba-tiba dia harus alert pagi. Nah, ini jam tubuhnya tidak bisa adaptasi. Yang mengatur ini siapa? Tadi body clock tadi, ritme sirkadian. Yang mengatur tadi yang kita bilang, hormon melatonin. Ya, sehingga tadi yang saya bilang, kenapa dia jadi father of hormone? Akhirnya dia akan memberikan efek ke hormon-hormon yang lain yang tadi disebutkan kelompok lain, bisa ke tiroid, bisa ke kortisol, ya, intake uptake glukosa, kemudian juga perkembangan metabolisme itu semuanya itu akan terganggu. Sehingga terjadilah yang namanya error. Gitu, ya. Nah, ini kesalahannya ini banyak kesalahan dalam bekerja sehingga pabrik mengalami kerugian. Karena tadi body clock-nya berantakan kan, dia tidak bisa berpikir optimal. Semuanya terganggu sampai oksigenasi ke otak. Gitu. Ya. Sehingga apa yang bisa Anda sarankan? Ini kan ada pertanyaan. Apa yang bisa Anda sarankan bagi pengelola pabrik? Apa yang bisa Anda sarankan? Setelah shift malam, 2 hari shift malam, lalu? Harusnya yang karyawan yang udah 2 hari shift malamnya jangan langsung dikasih shift pagi, Mem. Diapakan? Diapakan. Harusnya dikasih apa sarannya? Waktu istirahat. That's it. Diberi waktu istirahat untuk tadi merubah tadi body clock-nya. Istirahat 1 hari off, itu saja belum tentu dia bisa berubah loh. Ya, ini tahu nggak? Gangguan melatonin seperti ini, tahu nggak dulu yang Chernobyl? Kasus Chernobyl. Yang bom atom meledak. Ya kan? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Coba di browsing-browsing. Itu karena gangguan melatonin. Pernah ya, Nazli? Pernah, Mem. Pernah dengar, Mem. Pernah dengar kan? Itu karena human error. Human error karena tadi body clock itu berantakan. Sehingga dia nggak fokus, nggak konsentrasi. Melatoninnya itu yang paling utama yang bekerja. Tadi, karena yang tadi saya bilang, fungsi melatonin mengatur berbagai macam hormon di dalam tubuh. Ya, jadi tadi jawaban kelompok 4, 5, 6, 1, 2, 3 itu sebenarnya betul. Ya, karena
akibat melatonin itu bisa tadi ke berbagai macam mekanisme regulasi hormon. Ya, tapi masalah utamanya adalah tadi di body clock atau ritme sirkadian tubuh. Gitu. Oke? Oke, kasus selanjutnya silakan kelompok 5. Silakan. Kasus terakhir ya. Ya, jadi kalau untuk hasil diskusi dari kelompok 5, jadi rasa manis dari teh dari tehnya ini ditentukan oleh persepsi Andi terhadap minuman tersebut. Jadi gangguan homeostatis dari tubuh seperti flu berat yang dialami Andi ini dapat menimbulkan gangguan pada reseptor indera rasa pengecap pada taste buds melalui transduksi sinyal pada inflamasi yang disertai oleh demam. Nah, untuk mekanisme terjadinya rangsangan indera rasa pengecap dimulai dengan adanya rasa primer di dalam rongga mulut oleh taste buds sebagai reseptor sel saraf rasa kecap yang merupakan bagian tubuh untuk menimbulkan respon biologi. Untuk perubahan rasa pada indera pengecap saraf perifer pada taste buds dapat terjadi apabila terdapat perubahan homeostatis dalam tubuh, seperti adanya kekurangan ion natrium, maka reseptor rasa pengecap yang berhubungan dengan saluran ion natrium menurun kepekaannya terhadap rasa asin. Demikian juga dengan reseptor lain. Untuk mekanisme dapat merasakan rasa manis itu terjadi ketika reseptor rasa manis berikatan dengan adenyl siklase sehingga terjadi elevasi CAMP. Keadaan ini akan menyebabkan protein kinase A memediasi fosforilase ion K serta menghambat salurannya sehingga terjadi depolarisasi. Rasa manis ini akan mengaktifkan reseptor ionotropik yang berhubungan dengan saluran kation dan GPCRS yang berhubungan dengan PLC untuk memproduksi IP3 dan melepaskan CA dari simpanan intrasel. Nah, gula alami akan mengaktifkan GPCRS melalui AC untuk memproduksi CAMP. Pengaktifan ini untuk menghambat saluran K+ basolateral melalui fosforilasi oleh CAMP dan aktivasi protein kinase A. Rasa manis akan merangsang molekul manis dengan rangsangan metabotropik yang mengaktifasi G-protein, CMP, dan PKA yang mengakibatkan fosforilasi saluran K+ hingga saluran K+ akan menutup. Nah, keadaan inilah yang akan menyebabkan timbulnya depolarisasi dan timbulnya rasa manis. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 6. Kelompok 6 apakah sama? Jadi tastamnya itu apa? Kalau rasa manis apa? Kalau natrium kan asin ya. Kalau manis apa? Ayo. Kalau manis apa yang disensing? Ini kan ceritanya apa tadi, coba ke atasin kasusnya. Udah. Saat minum teh manis dia tidak merasakan manis. Terus ambil gula gitu kan, tidak bisa manis juga, nggak kerasa juga gitu kan ya. Nah, kalau manis berarti apa? Coba ke bawah tadi jawabannya, Neng. Apakah manis itu apakah sensasi atau persepsi rasa?
Sensasi atau sensasi atau persepsi rasa? Ya. Ya. Persepsi rasa, Mem. Persepsi rasa. Kalau sensasi apa? Pedas. Iya, betul. Sensasi pedas. Kalau ini persepsi rasa. Persepsi rasa berarti kan ada reseptornya ya kan? Reseptor manis gitu kan ya. Nah, ini tadi cerita reseptor manis berikatan dengan adenylyl siklase. Ya, jadi ada pengaktifan CAM. Ya. Nah, terus yang jadi ininya tastannya siapa? Kalau asin ion natrium, kalau manis siapa? Siapa ayo? Hei, ayo. Indra udah kan ya, Indra? Udah kan sistem Indra ya. Ayo. Kalau asam apa? Kalau asin natrium. Saluran ion natrium. Kalau asam? pH, Mem. H plus. H plus. Ya, H plus. Kalau manis? Gula, Mem. Kalau manis, Gula. Gula itu apa sih? Glukosa. Glukosa. Glukosa berarti apa isinya? Glukosa berarti isinya apa? Rumusnya glukosa apa? Ayo, rumusnya glukosa apa? Oh, udah selesai kan ya biologi umum. Glukosa apa rumus kimianya? C6H12O6. C6H12O6 ya. Jadi beda ya. Ini kan ion, kalau ini ya. Kalau tadi apa namanya asam ion juga kan ya, H+ kan ya. Berarti ini nanti apakah dia senyawa ataukah ion? Kalau glukosa berarti komponennya yang tadi yang di depan apa? C+ kan ya? C-nya yang disensing. Gitu. Ya, itu yang saluran C-nya itu yang apa namanya mensensing. Ya. Kemudian tadi ini jawaban kelompok berapa sih? Kelompok 6. Pada saat terjadi kelompok 5 ya. Saat terjadi flu apa? Kenapa tidak bisa dia merasakan manis? Tes bat itu kerjanya gimana? Tes bat itu kerjanya gimana? Tes bat itu teraktivasi oleh apa? Tes bat ini kan ada nih, tes bat. Ya kan, saraf kecap. Saraf kecap ini terstimulasi oleh apa? Ayo. Anda kalau lagi flu ngerasain manis nggak? Ngerasain makanan nggak? Enggak kan ya? Enggak kan? Ini tadi ceritanya adalah persepsi, rasa. Persepsi is not sensasi, persepsi. Oke, persepsi. Ya, jadi namanya indera, persepsi. Tes bat ini distimulasi oleh apa? Supaya bisa aktif.
Iya, distimulasi oleh apa? Saliva. Saliva apa tuh? Saliva apa sih? Saliva apa sih? Suara saya Air liur, Mem. Air liur. Ya, air liur ini membantu mengaktifasi tadi reseptor-reseptor kecap. Itu ya. Nah, kemudian air liur ini yang produksi itu dipengaruhi oleh apa? Kelenjar air liur. Produksinya dipengaruhi oleh apa? Sefalik, fase sefalik. Anda melihat, Anda mencium. Gitu enggak? Anda mendengar. Ini sefalik. Ya, sehingga dia meningkatkan produksi saliva. Ya, di kelenjar-kelenjar saliva. Selain itu juga meningkatkan produksi HCl di lambung. Itu fase sefalik, sistem pencernaan. Gitu. Ya. Nanti belum dapat sih sistem pencernaan, yang dapat baru indera. Ya. Nah, pada saat fase sefalik ini ada yang terhambat, kalau saya bilang, waktu itu saya pernah bilang kan ya, kalau saya bilang pizza gimana? Anda langsung berliur gitu kan ya? Gitu enggak? Langsung liurnya kayaknya banyak gitu enggak? Enggak suka pizza. Yang suka itu deh, apa namanya? Oncom. Enggak suka pizza. Oncom sama lencak ya, oseng-oseng oncom sama lencak. Kalau zaman saya mah enggak suka pizza. Udah bilang oncom, lencak, ikan asin jambal. Aduh. Nah, langsung gitu kan ya? Gitu enggak? Apalagi kalau misalnya Anda ditambah nih mencium bau harum. Ya kan? Nah, pada saat Anda flu, kenapa ya? Kan keblok ya. Indera penciumannya keblok kan ya. Sama mukus di hidung. Gitu kan ya? Nah, sehingga si tesbatnya ini tidak berfungsi baik. Enzim salivanya tidak dihasilkan dengan optimal. Jadinya rasa manisnya tidak terasa. Kalau Anda nggak flu aja sekarang, Anda mau coba. Anda coba lidahnya keluarin, ya. Terus Anda kipas-kipas sebentar lidahnya biar agak kering. Kemudian Anda tetesin itu gula. Pasti nggak ada rasanya. Boleh coba di rumah. Sehingga saliva itu penting untuk mengaktifkan tadi kuncup-kuncup kecap tadi. Gitu. Ya, itu kuncinya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah? Tidak ada? Cukup? Oke, ya. Nanti kalau ada, nanti kan sebelum UAS ada case tadi lagi ya, case base lagi. Nanti akan bahas ini, ya. Dan kalian harus bisa buat tadi bentuknya seperti tadi. Ya, bagaimana membahas suatu kasus. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Oke, next week prepare for Dr. Chen's session. Oke, see you again next week. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Thank you.